Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adibowo dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ulang terkait rumus penjumlahan dan perkalian sinus kosinus. Nah, sebelumnya ada persepsi hal yang mesti kita ingat. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta itu bisa saja dirumuskan dengan 2 sin alfa cos beta. Dengan kata lain, dengan rumus yang sederhana, kalau S tambah S itu akan sama dengan 2SC. Nah, kemudian kalau sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurangi beta itu akan menjadi 2 cos alfa sin beta. Nah, kalau S kurangi S itu akan sama dengan 2CS. Nah, kalau untuk cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta itu akan menjadi 2 cos alfa cos beta. Jadi kalau ada C tambah C itu akan menjadi 2CC. Nah, kalau cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurangi beta itu akan menjadi min 2 sin alfa sin beta. Nah, kalau C kurangi C itu akan menjadi min 2SS. Nah, itu adalah apersepsinya. Nah, sekarang dari rumus ini kita peroleh kalau duanya ini saya pindah ke ruas sebelah kiri, maka akan menjadi seperti ini ya. Tadi setengah dalam kurung sin alfa tambah beta ya, ditambah sin alfa kurangi beta kurung tutup itu sama aja menjadi sin alfa cos beta. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sama. Duanya pindah ke sini akan menjadi setengah. Nah, berarti menjadi setengah dalam kurung sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa kurangi beta. Nah, itu sama aja dari rumus cos alfa sin beta. Nah, yang ketiga sama, duanya pindah ke ruas sebelah kiri, maka menjadi setengah dalam kurung cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurangi beta. Nah, itu adalah rumus dari cos alfa cos beta. Nah, yang keempat, nah ini ada min 2. Nah, min 2-nya pindah semua ke sini akan menjadi min setengah ya. Nah, menjadi min setengah dalam kurung cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa kurangi beta. Nah, itu adalah rumus dari sin alfa sin beta. Nah, silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, perhatikan, andekan ya. Andekan bahwa alfa tambah beta itu sama dengan A dan alfa kurangi beta itu sama dengan B. Nah, kalau saya jumlahkan maka yang di sini menjadi 2 alfa sama dengan alfa tambah A tambah B. Maka alfa sama dengan 2-nya pindah, maka menjadi setengah dalam kurung A tambah B. Nah, bagaimana kalau saya kurangkan? Nah, kalau kurangkan berarti alfa kurang alfa kan habis, berarti beta kurangi negatif beta, maka akan menjadi 2 beta sama dengan A kurang B. Maka beta sama dengan setengah dalam kurung A kurangi B. Nah, permisalan semacam ini kita akan coba terapkan pindah substitusi ke yang apersepsi ini. Nah, menjadi seperti apa? Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Nah, yang pertama ini ya. Nah, pertama ini akan menjadi seperti ini. Ini kan
sin alfa tambah beta. Nah, alfa tambah beta akan kita ganti menjadi A. Nah, menjadi sin A ditambah sin. Nah, alfa kurang beta akan kita ubah menjadi B. Nah, berarti menjadi sin B sama dengan 2 sin. Nah, alfanya ini kan menjadi setengah A tambah B. Nah, kita ubah setengah A tambah B. Kemudian cos. Nah, betanya kita ubah menjadi setengah A kurangi B. Setengah A kurangi B. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya sin A kurangi sin B itu akan menjadi 2 cos setengah A tambah B. Nah, ini B ya. Sin setengah A kurang B. Kemudian cos A ditambah cos B itu akan jadi 2 cos setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Nah, yang terakhir cos A kurang cos B, maka akan jadi min 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Nah, gitu. Nah, perhatikan. Nah, yang di sini disebut rumus penjumlahan sinus kosinus. Nah, oh, maaf. Perhatikan, bentar. Nah, ini akan menjadi rumus perkalian ya. Perkalian sinus kosinus. Jadi kalau ketemu soal dari sin alfa cos beta, maka kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, tapi kalau kita ketemu soal yang dalam bentuk penjumlahan, maka kita ubah dalam bentuk perkalian. Nah, yang rumus semacam ini disebut rumus penjumlahan sinus kosinus. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangan, maksudnya itu ya, penjumlahan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, penjumlahan, nah ini saya tuliskan saja seperti ini. Saya tuliskan menjadi rumus jumlahan pengurangan sinus kosinus. Nah, kalau ketemu selisih seperti ini, penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan mengubahnya menjadi suatu bentuk perkalian. Nah, kalau yang atas kan soalnya dalam bentuk perkalian, maka kita ubah menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau soalnya dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka kita akan ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, bagaimana membedakan soal-soalnya? Nah, mari kita simak pembahasan soal-soal terkait rumus tersebut. Nah, ini untuk contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, saya punya cos 45 derajat kalikan cos 15 derajat. Nah, kalau soalnya dalam bentuk perkalian, maka kita akan berubah menjadi dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau C kalikan C, nah perhatikan di sini. Nah, ada C kalikan C, maka kita ubah menjadi yang
setengah C tambah C ya. Kalau soalnya dalam bentuk perkalian, maka kita akan rubahnya menjadi dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Maka ini menjadi setengah dalam kurung cos alfa tambah beta, berarti 45 derajat tambah 15 derajat ditambah cos 45 derajat kurangi 15 derajat. Nah, jadi sama dengan setengah dalam kurung besar cos 45 tambah 15 adalah 60 derajat ditambah cos 45 kurang 15 yaitu 30 derajat kurung besar. Maka menjadi sama dengan setengah cos 60 ada berapa? Yaitu sama dengan setengah. Kalau cos 30 setengah akar 3. Maka hasil akhirnya kita kalikan setengah kali setengah 1/4. Nah, setengah kali setengah akar 3 tambah 1/4 akar 3. Atau kalau 1/4-nya saya keluarkan menjadi 1/4 ya, dalam kurung 1 ditambah akar 3. Nah, itu contoh soal yang pertama. Lagi, misalnya contoh soal yang kedua. Saya punya 2 sin 75 derajat sin 45 derajat. Nah, ini 2 sin alfa sin beta. Nah, perhatikan di sini. 2 SS. Nah, kita punya 2 SS, tapi negatifnya di soal tidak ada, berarti negatifnya kita pindah ke sini. Nah, menjadi min C ya. Min dalam kurung C min C. Maka sama dengan negatif dalam kurung cos alfa tambah beta, berarti 75 derajat ditambah 45 derajat dikurangi cos 75 derajat kurangi 45 derajat. Nah, sama dengan min cos 75 tambah 45 itu berapa? 120 ya. Berarti cos 120 derajat dikurangi, nah 75 kurangi 45 adalah 30. Nah, berarti menjadi cos 30 derajat ya. Maka sama dengan ini tetap min cos 60 itu adalah min setengah cos 30 yaitu setengah akar 3 kurangi setengah akar 3. Kalau dikalikan akan menjadi setengah ditambah setengah akar 3. Nah, setengahnya saya keluarkan, berarti menjadi setengah dalam kurung 1 plus akar 3. Yaitu untuk contoh soal yang kedua. Baik, kita lanjut untuk soal pembahasan yang nomor 3. Nah, misalnya nomor 3 saya punya cos 165 derajat kalikan sin 75 derajat. Nah, kalau CS kan tadi, nah kita ingat lagi di sini ya. Nah, CS berarti menjadi setengah S kurangi S ya. Nah, ini CS. Nah, ini CS ya. Mana tadi? Ini ya. Cos alfa sin beta akan menjadi setengah S kurangi S ya. CS menjadi setengah cos alfa tambah beta 165 derajat ditambah 75 derajat oh sorry ini sin maaf sin. Nah, ini adalah sin ya, setengah sin 165 derajat tambah 75 derajat dikurangi sin 165 derajat kurangi 75 derajat. Nah, maka ini akan menjadi sama dengan setengahnya tetap ya, dalam kurung besar 165 tambah 75
sama dengan 240 ya. Berarti menjadi sin 240 derajat dikurangi 165 kurangi 75 yaitu 90, berarti menjadi sin 90 derajat sama dengan setengah dalam kurung. Nah, sin 240 adalah min setengah akar 3. Min setengah akar 3 dikurangi sin 90 adalah 1. Nah, sama dengan setengah kali negatif setengah, berarti min 1/4 akar 3. Kali ada akar 3 yang di sini kalikan setengah, berarti min 1/4 akar 3 kurangi setengah. Itu contoh soal pembahasan yang nomor 3. Nah, misalnya lagi kita bahas soal selanjutnya. Saya punya 2 cos 135 derajat cos 15 derajat ditambah 2 sin 75 derajat sin 15 derajat. Nah, ini ada dua persamaan, ada dua bentuk trigonometri yang dihubungkan dengan penjumlahan. Nah, kita kerjakan yang sebelah sini dulu. 2cc. Nah, 2cc kan adalah c tambah c. Berarti yang di sini menjadi cos alfa tambah beta 135. Nah, ini 135. Hapusnya dulu. Cos 135 derajat ditambah 15 derajat ya. Kemudian ditambah cos 135 derajat kurangi 15 derajat ditambah, nah yang ini 2SS. Nah, ingat 2SS itu sama dengan apa? Sama dengan negatif dari cos 75 alfa tambah beta ya, 75 derajat tambah 15 derajat dikurangi cos 75 derajat kurangi 15 derajat. Nah, kalau 2SS kan sama dengan min C kurangi C ya. Kalau C kurangi C kan min 2SS, tapi karena di sini sudah tidak ada negatifnya, maka negatifnya pindah ke sini. Nah, yang di sini menjadi cos 135 tambah 15 itu berapa? 150. Ditambah 135 kurang 15, 120. Jadi cos 120 derajat. Ditambah min, nah tetap minnya ya, ini kurung lagi 75 tambah 15 itu sama dengan 90, berarti ini cos 90 derajat dikurangi 75 kurang 15 itu 60, berarti ini menjadi cos 60 derajat ya. Nah, cos 150 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 3. Kalau cos 120 adalah min setengah. Ini saya kurung dulu, ditambah negatif cos 90 itu 0, cos 60 itu setengah ya. Sama dengan, nah ini min setengah, ini kan, nah saya tulis aja dulu, negatif setengah akar 3 dikurangi setengah, 0 kurangi min setengah kan min setengah tambah sama min kan jadi plus. Nah, ini tambah setengah. Nah, ini kan hilang menjadi 0, maka hasil akhirnya adalah min setengah akar 3 ya. Begitu, itu soal yang nomor 4. Baik, kita lanjut untuk soal yang kelima ya. Misalnya saya punya sin 105 derajat kalikan cos 15 derajat ya, ditambah cos 165 derajat sin
15 derajat. Nah, SC itu sama artinya dengan setengah S tambah S. Nanti kita ubah menjadi setengah sin alfa tambah beta 105 derajat tambah 15 derajat. Kemudian ditambah sin 105 derajat kurangi 15 derajat. Nah, ini kurung tutup, baru ditambah yang ini CS. Nah, kan kalau ini SC kan setengah S tambah S. Nah, kalau CS setengah S kurangi S. Berarti ini setengah dalam kurung sin 165 ditambah 15, ini derajat ya, dikurangi sin 165 derajat kurangi 15 derajat. Nah, kita hitung satu persatu. Ini setengah dalam kurung sin. Nah, 105 tambah 15 derajat itu berapa? Itu 120 derajat ditambah sin 105 kurang 15 yaitu 90. Ditambah setengah dalam kurung besar sin 165 tambah 15 sin 180 dikurangi sin 165 kurang 15 derajat itu adalah sin 150. Nah, jadi ini menjadi setengah dalam kurung sin 120 itu sama dengan setengah akar 3 ditambah sin 90 itu 1 ya. Ditambah setengah dalam kurung sin 180 itu 0 ya, 0 dikurangi sin 190 yaitu setengah. Nah, kita operasikan setengah kalikan setengah akar 3 kan menjadi 1/4 akar 3. Nah, ini 1 ditambah 1 ya. Kemudian ditambah setengah kali 0, 0. Setengah kali min setengah berarti min 1/4. Ini min 1/4. Nah, berarti oh iya, ini setengah akar 3 adalah 1/4 akar 3. Nah, setengah kali 1 yaitu setengah itu sendiri ya. Nah, berarti ini menjadi 1/4 akar 3 ditambah setengah kurangi 1/4. Nah, ini itu hasilnya adalah 1/4. Maka menjadi 1/4 akar 3 ditambah 1/4 ya. Nah, ya benar 1/4. Kalau 1/4 saya keluarkan akan menjadi 1/4 dalam kurung akar 3 ditambah 1. Nah, itu soal pembahasan yang nomor 5. Baik, kita lanjut soal yang ke-6. Kalau tadi dari rumus yang soal-soal yang perkalian ke penjumlahan, nah kita akan coba soal yang penjumlahan atau pengurangan, maka akan diubah menjadi dalam bentuk perkalian. Nah, seperti apa? Silahkan disimak. Nah, misalnya nomor 6 ya. Saya punya sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat. Nah, dari pengurangan nanti dalam bentuk perkalian. Nah, ini S kurangi S itu sama dengan 2CS ya. Berarti menjadi 2 cos setengah A tambah B, berarti 75 derajat tambah 15 derajat. Ini sin A kurang sin setengah ya, sin setengah A kurang B, berarti 75 derajat kurangi 15 derajat. Nah, kalau ingat ya, kalau S kurangi S adalah 2CS. Nah, kalau dalam soal itu pengurangan atau membagi ya, pengurangan atau penjumlahan, maka kita ubah dalam bentuk yang perkalian. Tapi kalau yang tadi soalnya dalam bentuk perkalian, maka kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Nah, kita selesaikan. Ini menjadi 2 cos
75 tambah 15 yaitu 90. Berarti setengah sini 90 derajat. Sin setengah 75 kurang 15 adalah 60. Sama dengan 2 cos setengah kali 90 yaitu 45 derajat. Kalikan sin 30 derajat. Nah, cos 45 itu setengah akar 2 ya, berarti 2 kalikan setengah akar 2. Sin 30 itu adalah setengah juga. Nah, berarti ini coret, berarti hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, itu soal yang nomor 6. Kita lanjut juga untuk soal yang ke-7 ya. Soal yang ke-7. Saya punya cos 255 derajat dikurangi cos 195 derajat. Nah, ini dari pengurangan kita akan ubah dalam bentuk perkalian. Nah, tadi C kurangi C harusnya min 2SS ya. Sehingga rumus ini menjadi min 2 sin setengah alfa tambah beta, berarti 255 ditambah 195 kalikan cos setengah dalam kurung 255 kurangi 195 derajat. Nah, maka sama dengan min 2 sin setengah dari 255 tambah 195 itu berapa? Yaitu 450 ya. 450 derajat. Kalikan cos setengah 255 kurangi 195 itu sama dengan 60 ya, 60. Maka akan menjadi min 2 sin setengah kali 450 225 derajat. Dan yang di sini cos 160 berarti cos 30 ya, cos 30 derajat. Maka min 2 sin 225 itu sama dengan mencari sin 45 di kuadran 3, itu negatif setengah akar 2 ya, kalikan cos 30 itu setengah akar 3, maka min kalikan min habis. Nah, 2 kali setengah yaitu 1, berarti tinggal setengah akar 3 kurangi akar 3. Nah, gitu ya. Oh, maaf, ini setengah akar 2. Oh, bukan, enggak ada setengah. Bentar. Nah, min 2 kali min setengah kan 1. 1 kali akar 2 ya akar 2 itu sendiri, berarti ada akar 2. Nah, min 2 kali setengah kan min 1, berarti ini dikurangi akar 3. Nah, kan seperti ini ya. C min C ya. Oh, mohon maaf, ada kekeliruan. Ini harusnya sin ya. Maaf, ini sin, ini sin, ini sin. Nah, maka hasilnya tidak akan berbeda. Kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, ingat, kalau C min C itu sama dengan min 2SS, berarti ini adalah sin ya, sin. Nah, ini juga sin setengah kali 60 yaitu sin 30, kalikan sin 30 derajat. Nah, ini kalikan setengah berarti ya.
min sama min, negatif sama negatif jadi positif. 2 kali setengah yaitu 1, berarti tinggal setengah akar 2. Nah, itu hasilnya. Oke, itu pembahasan soal nomor 7. Nah, ini yang nomor 8. Nah, kita coba pembahasan yang nomor 8, yaitu misalnya saya punya sin 85 derajat dikurangi sin 35 derajat. Nah, S min S sama dengan 2CS ya. Jadi menjadi 2 cos setengah 85 derajat tambah 35 derajat sin setengah 85 derajat kurangi 35 derajat. Menjadi 2 cos 85 tambah 5 itu sama dengan 120. Jadi setengah dalam kurung 120. Yang di sini sin setengah dalam kurung 85 kurangi 35 itu sama dengan 50. Saya turunkan dulu. Nah, di sini menjadi 2 cos 45 derajat sin 25 derajat. Nah, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, berarti menjadi 2 dalam kurung setengah akar 2. Nah, 2 kali setengah akar 2 itu sama dengan 1. Nah, berarti tinggal akar 2 itu sendiri. Nah, oh ya, bentar. Ini sin 125-nya belum ketulis ya. Bentar. Ya. Ini 2-nya turun, cos 45 adalah setengah akar 2 kalikan sin 25 derajat. Maka sama dengan 2 kali setengah adalah 1, berarti akar 2. Oh, maaf. Setengah bagi 120 itu sama dengan 60. Wah, maaf, salah menghitung ya. Cos setengah kali 120 adalah 60 derajat. Nah, berarti ini rubah semua ini. Wah, malah hapus saja semua. Ini menjadi 2 cos, saya ulang lagi di sini, 60 derajat kalikan sin 25 derajat. Maka cos 60 itu setengah, berarti 2 dalam kurung setengah kalikan sin 25 derajat. Nah, ini kan bisa dicoret, berarti hasil akhirnya adalah sin 25 derajat. Nah, itulah pembahasan-pembahasan terkait rumus penjumlahan perkalian dari sudut trigonometri yang perlu kita ingat ya. Jangan lupa ini. Kalau soalnya dalam bentuk perkalian, maka pengubahnya adalah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Kalau soalnya dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka kita ubah dalam bentuk perkalian. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.